apalagi publik, kita nggak bisa kontrol nih. Hari ini ada yang demo dari berbagai macam elemen, dari ormas, dari pesantren dan segala macam. Tuntutannya udah lebih ke arah menurunkan Pak Nuzul gitu kan. Artinya kalau dibiarkan bisa jadi ini menjadi sangat bumerang ya bagi Pak Nuzul. Jadi saya Tian Lubrianto, saat ini diamanahi di Presiden Ikatan Silaturahim Alumni Husnul Khotimah. Jadi kalau di struktur organisasi alumni kita ada Presiden Pusat, Islah Pusat, terus ada Islah di macam-macam daerah. Ada di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan di beberapa negara seperti Jepang, Yordan, Saudi. Hampir semuanya seluruh benua Afrika, Eropa dan Asia. Di hari ini kita kesini sebetulnya ingin lebih kepada rasa empati kita sebagai alumni, hadir di sini untuk mendukung Husnul Khotimah, karena memang Husnul Khotimah adalah alma mater kita, tempat kita dilahirkan, ibu kandung kita. Jadi menurut kami sebagai Ikatan Silaturahim Alumni Husnul Khotimah sangat wajar jika kami geram terhadap pernyataan Bapak Nuzul ya, yang menyatakan bahwa Husnul itu jangan sampai jadi limbah segala macam. Dan kami juga ingin sebetulnya kasus ini tidak berlarut-larut ya, karena ini sudah cukup lama, dan saya lebih menekankan kita berempati kepada Husnul dengan kondisi saat ini, gimana caranya pandemi ini cepat berlalu di Husnul, dan musibahnya yang terkena corona juga cepat sembuh. Nah ini kan butuh dukungan banyak pihak, baik itu pihak Husnul sendiri di Sivitas Akademika, di eksternal di alumni, dan juga pemerintah ya, pemerintah setempat seperti Pemda Kuningan, Jawa Barat dan juga Jawa Barat, agar ini juga dibantu, karena saya yakin teman-teman di Husnul juga ketika menangani ini sendiri cukup kewalahan gitu, dengan SDM yang ada. Terlebih kasus ini terus bergulir ya, saya berharap sih ada yang legowo dari salah satu pihak. Saya lebih menekankan Pak Nuzul ya monggo lah ke Husnul gitu ya, ngomong baik-baik gitu kan, mencoba menturuti apa yang disampaikan melalui pernyataan sikap Yayasan Husnul Khotimah. Salah satunya kan ada permintaan maaf di media lokal maupun nasional. Nah, kenapa mungkin media lokal maupun nasional? Karena isu ini sudah menjadi isu nasional ya, bahkan internasional. Alumni-alumni kami yang di luar negeri juga cukup ramai membicarakan ini, bahkan mereka semua berempati dengan memasang hashtag We Stand With Husnul Khotimah ya, baik itu di Jepang, di Saudi dan segala macam. Dan ini juga menurut saya menjadi berdampak kepada Kuningan sendiri ya, karena Husnul itu kan cukup membawa nama baik di kancah nasional maupun internasional. Ketika ada kasus ini kan ya mau tidak mau Kuningan sendiri mungkin menjadi peristiwa baru ya, yang mungkin agak sedikit negatif karena ada kasus ini. Jadi ya saya juga sebenarnya ingin ketemu Pak Nuzul nih, silaturahim ya, kita ngomong baik-baik, ayolah kita ke Husnul ya, dan mencoba menuruti apa kemauan Husnul, supaya ini tidak berlanjut kemana-mana, karena di tengah pandemi ini tentunya banyak hal-hal yang harus dikorbankan ya. Kita lebih fokus ke gimana caranya berempati kepada Husnulnya, dan kami di alumni juga menekankan dan menyerukan kepada seluruh alumni itu untuk membantu Husnul, baik real maupun material. Alhamdulillah secara material kita sudah cukup banyak mengumpulkan dana untuk donasi ya, dan langsung kita serukan, kita transfer ke yayasan HK Peduli. Kurang lebih seperti itu pernyataan dari kami, Ikatan Silaturahim Alumni. Jika ketua DPD sendiri tidak mau, nggak mau turun, gimana, ada sikap sendiri nggak dari? Ya ini kan kasusnya apa ya? Ketika ingin segera berakhir kan harus ada yang legowo salah satu. Ya jika sama-sama Pak Keke kan juga repot ya, tidak akan selesai masalah ini. Apalagi publik
kita nggak bisa kontrol nih, hari ini ada yang demo dari berbagai macam elemen, dari ormas, dari pesantren dan segala macam. Tuntutannya udah lebih ke arah menurunkan Pak Nuzul gitu kan. Artinya kalau dibiarkan bisa jadi ini menjadi sangat bumerang ya bagi Pak Nuzul. Jadi mumpung kasus ini belum berlanjut ke arah yang lebih besar gitu ya, segera mungkin menurut saya Pak Nuzul datang ke Husnul bertemu dengan Yayasan Fatimah agar ya nggak terus berkelanjutan. Menurut Pak Nuzul sendiri kan pengakuannya sampai hari ini tuh pihak Husnul sendiri menolak kehadiran Nuzul gitu. Itu gimana tuh? Ya artinya itu kan pihak Husnul ya. Nah, kita kan dari alumni ini mendorong kita coba bersikap mendamaikan lah. Kita coba independen jadi penengah ya. Supaya juga nggak manas-manasin juga gitu ya. Artinya kita mau coba cari sisi lain gitu. Alangkah lebih manis kalau nanti dibungkus misalnya Pak Nuzul datang ke Husnul gitu kan sambil memberikan bantuan gitu ya. Jadi ada sama-sama legowo, apalagi kita sama-sama umat Islam ya. Di tengah kondisi seperti ini kesatuan dan persatuan menjadi hal yang perlu dikedepankan ya. Dan kenapa harus Pak Nuzul? Karena memang awal mula masalah ini adalah Pak Nuzul gitu. Melalui statementnya di salah satu media lokal ya yang saya lihat gitu kan. Ya mau nggak mau Pak Nuzul harus legowo datang Husnul. Ya Husnul juga mungkin dia ketika kondisi seperti ini juga dia mempunyai tekanan publik ya. Ketika kasus ini sudah mencuat begitu besar ya, sementara massa dari luar juga tidak bisa terkontrol sampai hari ini datang ke DPRD ya, ketika dia juga meminta Pak Nuzul dengan gampangnya gitu kan, publik juga jadi kecewa gitu. Karena ini aspirasinya juga bukan hanya Husnul tapi juga udah umat Islam khususnya di Kuningan dan sekitar. Berarti memang kalau udah datang mah nggak bakalan ada aduan hukum ya? Ya itu nanti pihak Husnul yang menentukan, tapi kami sebagai alumni mencoba mencari alternatif gitu ya, supaya ya kasus ini selesai cepat damai, Kuningan kembali damai, Manis Kidul kembali damai, pun sebagai manusia. Karena yang dikorbankan secara ekonomi ya dari warga sekitar seperti laundry, ojek dan lain-lain itu kan cukup berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ekonomi di Manis Kidul dan sekitar. Itu juga salah satu faktor penting di mana kondisi saat ini juga pandemi, semuanya harus bekerja dari rumah, misalnya orang susah keluar, mungkin yang merantau juga jadi tertunda. Kurang lebih. Terima kasih Kang.